Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isolina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu1 dikurang mu2. Oke, langsung aja lanjut ke pembahasan materinya. Di sini kenapa dikatakan sampel kecil? Karena sampelnya itu kurang dari 30. Kalau sampelnya lebih dari 30, berarti dia dikatakan sampel yang besar. Kenapa di sini ada mu1 kurang mu2? Berarti kalau mu aja, berarti dia ada satu populasi saja. Kalau di sini ada mu1 kurang mu2, berarti dia tandanya ada dua populasi. Untuk materi ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, yaitu tabel distribusi T. Ini merupakan hal penting karena ini penentu uji hipotesis pada sampel yang kecil. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan materi intinya, yaitu uji hipotesis sampel kecil untuk satu populasi atau untuk mu aja. Jadi di sini diasumsikan Y1, Y2 sampai Yn merupakan random peubah acak distribusi yang normal dengan nilai harapannya itu sama dengan mu. Sini ada hipotesis 0 atau hipotesis awalnya itu bernilai mu sama dengan mu0. Ini selalu pasti. Di sini ada hipotesis A-nya, dia dibagi 3. Uji arahnya itu uji ke kanan, uji ke kiri, dan dua arah. Di sini mu lebih dari mu0, berarti dia ke arah kanan. Ini untuk ke arah kiri, dan ini untuk dua arah. Dan ini untuk uji statistiknya, ini dengan rumus T sama dengan Y bar. Y barnya itu adalah rata-rata sampelnya dikurang mu0 per S. S-nya adalah standar deviasi dari sampelnya dibagi akar N. N-nya merupakan jumlah sampel. Di sini ada istilah wilayah penolakan. Dia dibagi menjadi 3 juga. Wilayah penolakan ini tergantung dari HA-nya. Dia kalau misalkan HA-nya menggunakan yang ini, maka nilai T-nya atau batasan wilayah penolakannya menggunakan yang ini. T lebih dari T alpha. Kalau untuk yang ke arah kiri, maka dia juga menggunakan yang ke arah kiri, yaitu batasannya T kurang dari negatif alpha. Yang untuk dua arah, maka dia pakai yang terakhir. Dan ini untuk derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu sama dengan N dikurang 1. Ini penentu juga. Oke, kalau saya bikin tabel akan menjadi seperti ini, yaitu H0-nya. Mu sama dengan mu0, H-nya dibagi menjadi 3. Untuk uji statistiknya ini rumusnya, dan wilayah penolakannya tergantung dari H-nya. Jadi kalau pakai ini menjadi yang ini. Oke, di sini ada langkah-langkah uji hipotesis sampel kecil untuk mu-nya. Berarti untuk satu populasi. Di sini pertama tentukan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. HA-nya ini tergantung dari soal. Terus kemudian langkah kedua kita harus menentukan jumlah sampel yang diuji atau N-nya, kemudian rata-rata sampelnya, Y bar, dan standar deviasinya itu S. Langkah ketiga kita menentukan derajat bebasnya menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita tentukan wilayah penolakan atau wilayah kritiknya, region rejection. Langkah kelima, lakukan perhitungan uji statistik menggunakan rumus yang ini. Dan yang terakhir adalah tentukan keputusan akhirnya. Keputusan akhirnya tergantung dari H0. Apakah H0 ini ditolak atau diterima? Kalau H0 ditolak, berarti dia bernilai benar. Kalau H0-nya diterima, berarti dia bernilai salah. Oke. Kita langsung lanjut ke contoh soal untuk satu populasi. Jadi di sini diberikan kecepatan muncung dari peluru yaitu 8 peluru yang diuji menggunakan bubuk mesio yang baru dengan rata-rata sampelnya dan standar deviasi sampelnya itu ini Y bar dan S-nya itu ini 2959 dan 39,1. Pabriknya ini mengklaim bahwa bubuk mesio yang terbarunya itu diproduksi dengan rata-rata kecepatannya tidak lebih dari 3000. Apakah data sampel ini membuktikan bahwa klaim dari pabrik itu bertentangan dengan level signifikannya itu 0,025. Oke, kita akan menyelesaikan soal ini. Langkah pertama, tentukan H0 dan HA-nya. H0-nya udah pasti ini mu sama dengan mu0 nilainya. Kita pakai mu-nya itu yang ini, rata-rata dari kecepatannya itu ada 3000. Kemudian kita tentukan HA-nya. HA-nya ini kenapa kita pakai kurang dari? Karena di sini kecepatan rata-ratanya tidak lebih dari 3000. Berarti kurang dari mu 0 atau
mu-nya kurang dari 3000. Oke, selanjutnya tentukan jumlah sampel yang diuji, yaitu N, rata-rata sampelnya, Y bar, dan standar deviasinya. Di sini di soal udah diketahui Y barnya, S-nya, dan tinggal kita tentuin nilai N. N-nya dari sini. Di sini ada 8 peluru yang diuji dengan bubuk Meitio terbaru, berarti N-nya adalah 8. Oke, ketiga, tentukan derajat bebasnya. Karena ini satu populasi, berarti derajat bebasnya tadi menggunakan rumus N kurang 1. Karena N-nya 8, berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7. Derajat bebasnya adalah 7. Oke, selanjutnya kita menentukan wilayah penolakan atau wilayah kritik. Cara menentukannya, kita tentuin dulu nih alfanya. Alfanya ini adalah level signifikan, yaitu 0,025. Kemudian, karena HA-nya kurang dari mu0 dan wilayah penolakannya, kita pakai batas T-nya itu kurang dari negatif T alfa. Oke, untuk menentukan nilai T-nya, itu kita pakai nih, dicari menggunakan tabel distribusi T. Kita lihat di sini derajat bebasnya, karena di sini derajat bebasnya 7, berarti kita lihat yang 7. Dan alfanya itu 0,025, berarti 7 cari yang T-nya 0,25. Oh, kita dapat segini nih. Ini yang 0,25, di sini 7, berarti 2,365. Kita dapat T alfanya itu 2,365. Selanjutnya kita masukin, karena di sini T kurang dari negatif T alfanya ini, karena tadi T alfanya 2,365, di sini ada negatif, berarti batas T-nya itu kurang dari negatif 2,365. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Lakukan perhitungan uji statistik menggunakan rumus yang ini. T-nya, oke, rumusnya ini kita masukin Y barnya nilainya segini, dikurangin mu0-nya tadi 3000 per S-nya nilainya segini, dibagi akar N, yaitu 8. Kalau kita hitung ini akan mendapat nilai negatif 2,966. Baru kita tentukan keputusan akhirnya. Cara menentukan keputusan akhirnya, karena nilai T-nya itu termasuk ke dalam daerah penolakan. Karena T-nya ini dan daerah penolakan itu batasnya kurang dari negatif 2,365. Dan ini betul kurang dari ini. Berarti dia termasuk ke dalam daerah penolakan. Maka H0-nya itu ditolak karena masuk ke dalam daerah penolakan. Kalau H0-nya ditolak, berarti dia bernilai benar. Ini membuktikan bahwa klaim perusahaan tersebut saling bertentangan. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu uji hipotesis sampel kecil untuk dua populasi, yaitu mu1 dan mu2. Jadi kita asumsikan sampel tersebut independen dan merupakan distribusi normal dengan variannya itu sama dengan varian 2-nya, varian 1 sama dengan varian 2. Kita juga ngasumsiin H0-nya itu sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan DO. Untuk HA-nya atau hipotesis A-nya itu sama kayak pengujian satu populasi. Dia dibagi menjadi 3 untuk satu arah kanan, arah kiri, dan 2 arah. Untuk uji statistiknya menggunakan rumus yang ini, dan di sini ada SP. SP itu merupakan standar deviasi gabungan dengan rumus ini, standar deviasi gabungannya. Untuk wilayah penolakannya juga ada 3, yaitu untuk arah kanan menggunakan ini, arah kiri menggunakan ini, dan dua arah menggunakan ini. Untuk derajat bebasnya 2 menggunakan rumus yang ini untuk 2 populasi. Itu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Oke, kalau saya buat tabel akan menjadi seperti ini. Ini H0, ini HA-nya, tergantung dari soal, ini uji statistiknya, dan ini wilayah penolakannya, tergantung dari HA. Oke. Dan ini untuk rumus standar deviasi gabungannya. Oke, langkah-langkah uji hipotesis sampel kecilnya untuk mu1 kurang mu2. Pertama, sama, kita tentukan H0 dan HA-nya. Kedua, kita tentukan jumlah sampel pertama dan sampel kedua. Di sini ada 2 sampel atau 2 populasi. Karena 2 populasi berarti ada 2 sampel, yaitu N1 dan N2. Terus ada kita tentuin rata-rata sampel pertama dan kedua dan standar deviasi gabungannya. Terus langkah ketiga, kita tentukan derajat bebasnya. Langkah keempat, tentukan wilayah penolakan atau kritiknya. Langkah kelima, tentukan pengujian perhitungan uji statistik. Dan keenam, tentukan keputusan akhirnya. Ini hampir mirip ya dengan uji satu populasi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini diberikan data terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan prosedur perakitan menggunakan dua metode yang berbeda. Terus di sini datanya itu ditunjukkan menggunakan tabel 10.3. Nah, kita disuruh menentukan apakah bukti yang ada itu cukup untuk menunjukkan perbedaan rata-rata yang sebenarnya dari rata-rata waktu perakitan prosedur perakitan. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan H0 dan H-nya. Jadi, H0 itu selalu dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan DO. Karena di sini kita asumsikan mu1 itu sama dengan mu2, berarti kalau mu1 kurang mu2 itu sama dengan 0, karena nilainya sama. Oke, lanjut kita tentukan H-nya nih. H-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan DO. Kenapa kita pakai tidak sama dengan? Karena di sini pakai dua metode yang berbeda. Dua arah. Berarti di sini H-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Karena di sini 0, di sini tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Tentukan jumlah sampel pertama dan kedua. Ini ada di tabel 10.3, yaitu yang ini, tabel 10.3. Ini udah dapat nih nilai N1-nya, N2-nya. Untuk rata-rata sampelnya Y bar 1, Y bar 2, dan ini standar deviasi 1, standar deviasi 2-nya. Terus kita menentukan derajat bebas nih. Langkah ketiga, tentukan derajat bebas. Rumusnya ini, N1-nya tadi 9, N2-nya 9, berarti kalau kita masukkan berarti 9 tambah 9 kurang 2, itu dapat 16. Keempat, tentukan wilayah penolakan atau wilayah kritiknya, yaitu alfanya 0,05. Dari sini alfanya 0,05 atau level signifikannya. Kemudian karena HA-nya kita pakai yang ini, berarti wilayah penolakannya kita menggunakan batas ini, mutlak T lebih dari T alfa per 2. Karena di sini pakainya alfa per 2, berarti kita alfanya bagi 2. Karena di sini alfanya 0,5 dibagi 2, hasilnya adalah 0,025. Oke, selanjutnya. Karena tadi derajat bebasnya kita lihat, derajat bebasnya adalah 16 dan alfa per 2-nya itu 0,025. Berarti kita dapat di sini nilai T-nya itu 2,120. Oke, selanjutnya di sini mutlak T lebih dari T alfa per 2, alfa per 2-nya ini. Oke, karena tadi udah dapat nilai T-nya yaitu 2,120. Berarti mutlak T-nya batasnya itu lebih dari 2,120. Oke, selanjutnya langkah kelima yaitu lakukan perhitungan uji statistik. Rumusnya ini Y bar dikurang Y bar 1 dikurang Y bar 2 dikurangin D0. D0-nya itu nilainya 0, masukin SP-nya per akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke, kita tentukan SP-nya tadi. SP-nya itu rumusnya ini standar deviasi 1 ditambah standar deviasi 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Tadi standar deviasi 1-nya dapat ini, standar deviasi 2-nya dapat ini, dibagi dengan N1-nya 9, N2-nya 9 dikurang 2, itu 16. Kalau kita hitung, dapat akar 22,24 sama dengan 4,716. Kita udah dapat nih standar deviasi gabungannya, kita tinggal masukin ke rumusnya. Tadi Y bar 1 dapat ini, Y bar 2 ini, N1-nya ini, N2-nya ini. Kita masukin. Terus standar deviasi gabungannya ini akar 1 per N1 tambah 1 per N2 ini. Kalau dihitung akan mendapatkan 1,65. Nah, karena nilai T-nya itu 1,65, sedangkan untuk batas T-nya itu yaitu mutlak T lebih dari 2,120, berarti nilai T-nya itu tidak termasuk ke dalam daerah penolakan. Jadi kalau kita tentukan keputusan akhirnya, karena nilai T-nya itu tidak termasuk ke dalam daerah penolakan, maka H0-nya itu tidak ditolak atau H0-nya diterima. Sehingga karena H0-nya tidak ditolak atau diterima, berarti ini dia bernilai salah. Sehingga ini tidak cukup membuktikan bahwa perbedaan rata-rata waktu perakitan untuk dua metode pelatihan itu. Ini tidak cukup membuktikan. Oke, mungkin
pembahasan untuk pengujian hipotesis sampel untuk sampel kecil untuk mu dan mu1 kurang mu2 atau untuk satu populasi dan untuk dua populasi itu segitu aja pembahasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.